tepi barat bisa produksi bom sendiri, pakar Israel tak lagi pakai batu, kini mirip Hizbullah. Brigade Al-Quds, sayap militer Gerakan Palestine Islamic Jihad, PIJ, mengeluarkan pernyataan tentang perkembangan terkini dalam pertempuran yang dilakukan perlawanan di tepi barat, yang mereka sebut sebagai camp horror, alias kengerian camp. Dikatakannya, para petempur milisi Batalion Tubas, cabang militer Brigade Al-Quds, melancarkan serangan menggunakan sejumlah alat peledak dengan sasaran tentara Israel, IDF, dan kendaraan militer IDF. Para petempur Batalion Tubas mampu melakukan serangan 6 ledakan alat peledak, menyebabkan cedera serius, termasuk 1 tewas atau terluka, di antara tentara dan kendaraan musuh Israel, selain menjerat sekelompok pasukan musuh dalam penyergapan ketat. Bunyi pernyataan itu dilansir Haberni, Senin, 2 September 2024. Brigade Al-Quds juga menyatakan para petempurnya juga menembak jatuh seorang tentara Zionis dengan operasi menggunakan penembak jitu selama bentrokan tersebut. Pernyataan menambahkan, secara keseluruhan dalam beberapa hari agresi militer IDF di tepi barat, para petempur Batalion Tubas mampu melakukan lebih dari 15 ledakan alat peledak. Serangan menyebabkan luka serius pada kendaraan dan tentara musuh dan menyebabkan mereka terbunuh atau terluka penyergapan. Salah satunya adalah kendaraan yang sebelumnya telah dipersiapkan untuk menghadapi serbuan musuh, kata pernyataan itu. Kendaraan tempur pengangkut personel milik pasukan pendudukan Israel, IDF, tampak hancur terkena serangan bom milisi perlawanan Palestina di tepi barat. Kendaraan tempur pengangkut personel milik pasukan pendudukan Israel, IDF, tampak hancur terkena serangan bom milisi perlawanan Palestina di tepi barat. RNTV tangkap layar. Perang fase baru, tepi barat bisa produksi bom sendiri. Pernyataan itu juga menjelaskan kalau Brigade Al-Quds di tepi barat telah memasuki fase baru dalam pembuatan dan produksi alat peledak sendiri. Dampaknya akan terlihat oleh musuh di lapangan, kata pernyataan itu. Pernyataan itu mengindikasikan kalau tepi barat, yang sudah diisolir Israel selama 2 dekade lebih, masih mampu mendapatkan bahan baku peledak yang dibutuhkan untuk membuat bom. Milisi perlawanan di tepi barat kini sudah tidak lagi menggunakan batu sebagai alat perlawanan, melainkan peledak yang bisa menghancurkan pasukan Israel. Faktor terpenting, stabilitas, perlawanan selama pertempuran, kengerian camp, adalah masyarakat Palestina sudah sangat sadar akan pentingnya kehadiran senjata dan formasi militer serta perannya dalam mempertahankan tanah dan situs suci, kata pernyataan Brigade Al-Quds. Disebutkannya, dalam pertempuran tersebut, sejumlah sosok telah muncul sebagai figur pahlawan bagi Brigade Al-Quds dan faksi perlawanan Palestina telah bangkit sejauh ini. Dipimpin oleh Panglima Muhammad Jabr Abu Shuja, yang telah gugur, kata Brigade Al-Quds menjelaskan kalau kemartiran para tokoh perlawanan justru membangkitkan semangat para milisi untuk melawan lebih keras. Pernyataan itu membenarkan bahwa Brigade Al-Quds melakukan pertempuran ini dengan faksi-faksi lain milisi perlawanan Palestina, seperti Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas. Dengan didampingi para pahlawan faksi perlawanan Palestina, perlawanan bersatu dan tabah hingga kemenangan jelas, kata pernyataan itu. Tentara Israel beraksi selama penyerbuan di kamp pengungsi Palestina Nur Syams di dekat kota Tulkarem di tepi barat yang diduduki Israel pada 28 Agustus 2024. Sedikitnya 10 warga Palestina tewas dalam penyerbuan dan serangan Israel di beberapa kota di utara tepi barat yang diduduki, kata juru bicara Bulan Sabit Merah pada 28 Agustus. Operasi itu dilakukan 2 hari setelah Israel mengatakan telah melancarkan serangan udara di tepi barat yang menurut otoritas Palestina menewaskan 5 orang. Tentara Israel beraksi selama penyerbuan di kamp pengungsi Palestina Nur Syams di dekat kota Tulkarem di tepi barat yang diduduki Israel pada 28 Agustus 2024.
Sedikitnya 10 warga Palestina tewas dalam penyerbuan dan serangan Israel di beberapa kota di utara tepi barat yang diduduki, kata juru bicara Bulan Sabit Merah pada 28 Agustus. Operasi itu dilakukan 2 hari setelah Israel mengatakan telah melancarkan serangan udara di tepi barat yang menurut otoritas Palestina menewaskan 5 orang. Brigade Al-Qassam sergap IDF di Jenin. Sementara itu, Brigade Al-Qassam pada Minggu, 1 September 2024, menyatakan kalau mereka menyergap pasukan Israel di lingkungan Al-Damj di kamp pengungsi Jenin di tepi barat. Penyergapan dilakukan setelah pasukan IDF itu maju menuju sebuah rumah dengan pejuang perlawanan di dalamnya. Al-Qassam menjelaskan bahwa mereka menargetkan anggota pasukan di lingkungan Al-Damj dengan alat peledak dan bentrok dengan mereka, menyebabkan mereka meninggal dan terluka, dan mereka melihat helikopter evakuasi, tulis Habermy.